Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam kesempatan kali ini. Selawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu kepada Nabi Agung, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah penelitian tindakan kelas izin untuk memaparkan materi tentang langkah-langkah dan siklus penelitian tindakan kelas. Nah, yang dimana kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama Rizka Syifa sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Dina Aulia, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Anwar. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 5. Lanjut aja ke materi pertama, yaitu planning ataupun rencana. Nah, tahapan perencanaan merupakan tahapan di mana guru mempersiapkan RPP, instrumen observasi kinerja guru maupun siswa dan lain-lainnya. Maksudnya dan lain-lainnya itu yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun menurut Suharjono, yaitu menyatakan bahwa tahapan ini merupakan menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Nah, pada tahap ini sendiri juga segala kendala yang mungkin terjadi dipersiapkan segala antisipasinya, yaitu yang pertama penetapan fokus permasalahan. Nah, adapun secara umum karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK ini sendiri, yaitu yang pertama, masalah menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empiris yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan. Selanjutnya, yaitu masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktornya, penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Lalu poin selanjutnya, adanya kemungkinan untuk dicarikannya alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh guru ataupun peneliti. Lalu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yaitu aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut tahap identifikasi masalah. Nah, antara lain ada 4 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi poin pertama yaitu menuliskan semua masalah yang diteliti oleh orang tersebut ataupun oleh kita. Lalu poin yang kedua itu memilah dan mengklasifikasikan
permasalahan menurut jenis ataupun bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Lalu poin yang ketiga yaitu mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang diidentifikasinya. Lalu yang terakhir yaitu dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK ini sendiri. Nah, permasalahan yang diangkat dalam PTK ini yaitu harus benar-benar merupakan masalah-masalah yang dihayati guru dalam praktik pembelajarannya. Jadi jangan hanya menuliskan masalah tanpa ada sebabnya. Terus bukan praktik yang disarankan, apalagi ditentukan oleh pihak luar termasuk oleh kepala sekolah yang menjadi mitra. Berarti permasalahan ini dilakukannya oleh kita sendiri, yaitu sebagai guru yang dimana meneliti kelas itu sendiri. Lalu permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, interaksi pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Jadi permasalahan itu yaitu yang mencakup bersumbernya dari siswa, guru, bahan ajar, terus kurikulum, dan interaksi pembelajaran. Lalu nomor 3 itu menganalisis masalah. Nah, menganalisis masalah yaitu analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, refleksi, mengaji ulang sebagai dokumen pekerjaan siswa, daftar hadir, daftar nilai, bahan pelajaran, dan lain tergantung jenis masalah yang diidentifikasinya. Berarti masalahnya itu tergantung apa yang ada di kelas itu sendiri. Selanjutnya perumusan masalah. Nah, setelah tadi maksudnya mengidentifikasikan dan menganalisisnya, maka guru selanjutnya perlu merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi guru untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukannya, jenis data yang perlu dikumpulkan termasuk prosedur pengumpulan data, serta cara menginterpretasikannya. Nah, perumusan masalah yang lebih tajam dapat dilakukan diagnosis kemungkinan penyebab yang lebih cermat sehingga terbuka peluang untuk menjajaki pertanyaan alternatif tindakan perbaikan yang diperlukan. Perumusan masalah harus jelas dinyatakan dengan kalimat tanya. Berarti permasalahan itu tuh harus jelas, namun mengandung dengan kalimat tanya. Misalkan apa ya? Nah, misalkan untuk contoh sederhananya yaitu bagaimana sikap siswa agar bisa memperhatikan guru saat pembelajaran ataupun memperhatikan pembelajaran pada saat sudah dimulai. Bagaimana cara siswa memperhatikan pembelajaran pada saat diajar oleh guru. Terus selanjutnya yaitu poin 5 yaitu formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, setelah tadi maksudnya setelah permasalahan dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang diambil dapat merumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, dalam artian dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, ataupun hasil. Nah, agar dapat menyusun hipotesis ini sendiri, tindakan dengan tepat dilakukan yaitu dengan kegiatan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pengkajian teoretik di bidang pembelajaran ataupun pendidikan. Lalu yang kedua itu pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahannya. Yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat, pakar pendidikan, peneliti lain, dan sebagainya. Lalu yang keempat, pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan khususnya yang dituangkan dalam bentuk program. Lalu yang kelima, perefleksian pengalaman saudara sebagai guru. Berarti harus sudah mengalami jadi guru ya. Adapun contoh hipotesisnya, yang pertama contohnya, metode diskusi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPS. Dapat meningkatkan kemampuan. Nah, yang kedua itu, contoh yang kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih pemaparan makalah dari kelompok 5, yaitu pemaparan poin pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Rizka Syifa Nurul Aulia sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang langkah-langkah PTK yang kedua, yakni action atau tindakan. Action atau tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat yang dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Persiapan yang telah direncanakan dengan matang akan dilaksanakan mulai dari proses pembelajaran yang sudah dirancang dalam bentuk RPP sampai penggunaan instrumen tes maupun instrumen non-tes. Pada tahap ini, guru memiliki peran ganda, yakni sebagai pelaksana pembelajaran dan sebagai peneliti, di mana pada saat yang sama guru melakukan observasi dan penelitian terhadap peserta didik. Jadi, pada tahap ini juga berlangsung tahap selanjutnya, yakni tahap observasi. Nah, tahapan-tahapan dalam action ini adalah yang pertama perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan. Pada perencanaan tindakan terdapat beberapa kegiatan seperti yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan, serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data. Sedangkan pada pelaksanaan tindakan terdapat dua kegiatan, yakni persiapan tindakan dan melaksanakan tindakan. Dalam kegiatan persiapan tindakan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Di antaranya, membuat rencana pembelajaran beserta skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah yang dilakukan guru di samping bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka implementasi tindakan perbaikan yang telah direncanakan. Kemudian, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, seperti lembar kerja siswa atau LKS, gambar-gambar, dan alat-alat peraga. Lalu, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan perbaikan. Kalau perlu, juga bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Yang keempat, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menguji keterlaksanaan rancangan
sehingga dapat menumbuhkan serta mempertebal kepercayaan diri dalam pelaksanaan yang sebenarnya. Kemudian dalam kegiatan melaksanakan tindakan, jika semua tindakan persiapan telah selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan itu dapat dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Kegiatan pelaksanaan tindakan perbaikan ini merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, dan pada saat yang bersamaan, kegiatan pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi, serta diikuti dengan kegiatan refleksi. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anwar. Selanjutnya ingin menjelaskan tentang observasi dan refleksi. Di mana pada tahap observasi, menurut Suharjono menyatakan pada tahap ini peneliti atau guru melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Di mana pengamatan hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan, dan hambatan-hambatan yang muncul. Nah, yang pertama itu ada observasi dan interpretasi. Di mana observasi itu sendiri adalah segala upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu. Nah, dalam PTK itu sendiri, observasi adalah tindakan guru yang menerapkan pembelajaran yang baru beserta respon siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Di mana fungsi diadakannya observasi adalah yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun, yakni diharapkan dapat menghasilkan perubahan ke arah yang diinginkan. Kemudian yang kedua, itu data yang terkumpul saat observasi secepatnya dianalisis dan diinterpretasi, sehingga akan segera diketahui apakah tindakan yang dilakukan telah mencapai tujuan atau tidak. Nah, interpretasi itu merupakan pemaknaan hasil observasi ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi atau refleksi, sehingga dapat disusun langkah berikutnya dalam melakukan pelaksanaan tindakan kelas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan data analisis, di mana data yang diperoleh dengan pengamatan langsung diinterpretasikan, tidak sekedar direkam. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan selain dengan teknik observasi, itu perlu juga dengan teknik wawancara, catatan harian, angket, dan sebagainya. Nah, wawancara itu dapat dilakukan misalnya untuk mengungkapkan pendapat siswa tentang pembelajaran. Sedangkan catatan harian atau jurnal kegiatan guru yang sering disebut field note dibuat oleh guru, yaitu seperti catatan-catatan kecil yang merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah pembelajaran. Nah, kemudian itu ada refleksi. Nah, refleksi ini pada prinsipnya yaitu dimaksud dengan upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilakukan. Karena refleksi itu dalam PTK dilakukan. Nah, yang pertama itu pada saat memikirkan tindakan, apa yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu ketika tindakan sedang dilakukan, dan yang ketiga yaitu setelah tindakan dilakukan. Nah, kegiatan refleksi ini tidak hanya terfokus pada diri guru sendiri, akan tetapi mencakup seluruh konteks pembelajaran yang dilakukan, bahkan termasuk siswa dan lingkungannya. Salah satu aspek penting dalam kegiatan refleksi adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan. Nah, aspek penting lainnya dari kegiatan refleksi ini adalah terjadinya peningkatan dalam profesionalisasi jabatan guru, karena salah satu indikasi guru yang profesional adalah adanya keinginan untuk perubahan. Nah, di mana perubahan ini demi kebaikan proses pembelajaran yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan pun secara berkelanjutan.
Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi dan evaluasi tersebut, guru melakukan refleksi terhadap proses dari hasil belajar tersebut yang akan menjadi dasar bagi perencanaan berikutnya, di mana tindakan tahapan yang perlu dilakukan dan sebagainya melalui siklus kegiatan pengajaran berikutnya. Demikian itu materi tentang observasi dan refleksi. Terima kasih.